Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, apa kabar semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat kan? Nah, sahabat cerdas, jumpa lagi dengan Ibu Sugi di sini. Pada hari ini kita akan membahas materi jaringan pada tumbuhan. Apa saja jaringan pada tumbuhan, bagaimana strukturnya dan fungsinya? Mari kita pelajari dengan lebih rinci. Sahabat cerdas, pada materi sebelumnya kita membahas tentang organ tumbuhan yang tersusun atas berbagai jenis jaringan. Sedangkan jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk satu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Ada beberapa macam jaringan. Yang pertama jaringan meristem dan yang kedua jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Jaringan meristem primer pada tumbuhan yang selnya aktif membelah ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar, sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel dewasa yang kembali aktif membelah. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi lebih membesar. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi tumbuhan, misalnya akibat hilangnya air pada suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik, contohnya adalah epidermis. Jaringan dasar, jaringan ini terletak di hampir seluruh bagian tumbuhan, contohnya parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan penyokong berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ada dua macam. Yang pertama kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim menyokong bagian yang sudah tua. Jaringan pengangkut terdiri dari dua macam, yaitu silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis. Struktur dan fungsi jaringan akar. Di layar tampak gambar penampang memujur akar. Pada bagian ujung akar ini namanya meristem apikal. Meristem apikal ini adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Bagian ujung sekali dari akar ini namanya tudung akar yang berfungsi melindungi sel meristem. Jadi ketika sel meristem ini aktif membelah ke dalam tanah, tidak akan mengalami kerusakan karena dilindungi oleh tudung akar ini. Pada bagian atas ini, ada bagian yang kecil-kecil ini namanya rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Pada gambar ini juga ada 3 zona atau 3 daerah. Paling bawah ini zona merismatik, berarti ini adalah daerah tempat pembelahan sel. Kemudian daerah pemanjangan dan daerah pematangan, berarti bagian ini, daerahnya ini selnya mengalami penuaan. Berikutnya, struktur dan fungsi jaringan akar. Gambar ini adalah penampang melintang akar, dikotil dan monokotil. Tampak perbedaan dari dua gambar ini hanya pada bagian tengahnya ini. Kalau bagian luarnya sama, ini adalah epidermis pelindung. Bagian lebih ke dalam lagi ini adalah korteks. Korteks ini berisi cadangan makanan. Kemudian endodermis, dia masih sama. Kemudian perbedaannya hanya pada letak jaringan pembuluhnya, silem dan floem. Nah, yang floem ini di bagian dikotil di luar sebelah sini, sedangkan yang bagian silemnya dia membentuk bintang atau membentuk huruf X, di mana tadi silem ini tadi berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis
dari daun ke seluruh tubuh. Nah, perbedaannya dengan monokotil, berkas pengangkut xilem dan flom ini terletak tersebar. Kalau yang ini hanya berbentuk bintang atau tanda X. Ini pada akar. Sedangkan struktur dan fungsi jaringan pada batang, ini adalah gambar penampang melintang batang dikotil. Sedangkan sebelahnya ini adalah penampang melintang batang monokotil. Dari gambar ini saja kita bisa lihat perbedaannya. Meski di bagian kulitnya ini sama-sama dia berupa epidermis, sama-sama epidermis, namanya bedanya pada berkas pengangkut. Kalau dikotil dia tersusun rapi, berbentuk lingkaran seperti ini, dia ada jaringan kambium di sini. Sedangkan bagian monokotil, berkas pengangkutnya, xilem dan flomnya ini terletak tersebar. Ini adalah bagian empulur, ini empulur. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ini adalah gambar penampang melintang daun. Bagian atas sekali, ini adalah epidermis. Epidermis ini pelindung. Di atas sekali ini sebenarnya ada lapisan kutikula namanya, yang berupa lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Di bawahnya ini adalah jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang karena ini berbentuk seperti tiang. Selnya tersusun rapat, padat, dan mengandung klorofil. Ini adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Ke bagian bawahnya lagi ini adalah jaringan spons atau bunga karang. Sel-selnya ini tersusun tidak teratur dan dia lebih longgar. Tapi bagian ini juga mengandung klorofil, jadi di bagian ini juga terjadi fotosintesis. Nah, yang ini adalah jaringan pembuluh angkut. Jadi berupa tulang daun itu, di dalam daun itu, tulang daun ini adalah jaringan pembuluh angkut. Xilem dan flomnya ada di sini. Kemudian stomata dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi pada saat dia siang hari, untuk mengurangi penguapan dia menutup. Di sini stomata ini tempat keluarnya oksigen hasil fotosintesis, dan melalui stomata ini juga karbon dioksida akan masuk ke dalam daun untuk sebagai bahan baku fotosintesis. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.